Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu dengan saya Muhammad Yusuf Seno dari Telogerjo Heart Center dan satu hari satu EKG. So kita akan bahas soal 286 sampai 289. Eh ini nyambung dari apa yang sudah dibicarakan oleh Dokter Ardian dan Mbak Lutfia tentang tadi Mbak Lutfia udah tentang digoxin dan Dokter Ardian sudah tentang PVC ya. So, kita akan ngobrol sedikit tentang patofisiologi dari heart failure. Tapi saya kira sih teman-teman sebenarnya udah clear banget tentang ini. Teman-teman bisa nanti baca sendiri di sini. Ya, ngingetin aja bahwa ada LV dysfunction pada heart failure, meningkatkan filling pressure. Akhirnya ada pulmonary congestion, udemia dan eh, paru mulai sesak, ortopneu dan lain-lain ya. Kemudian cardiac output-nya jelas turun kan, pasiennya jadi lemes, gampang capek, dan lain-lain. Kemudian juga bisa jadi gagal jantung kanan karena ada kongesti, akhirnya ada udem baik di liver, di apa ya saluran pencernaan, udem tungkai dan lain-lain. Tapi juga ada faktor inflamasi dari heart failure itu sendiri ya. Dan kita tahu semua lah pada heart failure ada dua sistem yang kena yaitu RAA activity system, jadi retensi cairan ya, ventricular remodeling. Akhirnya kalau ini dibiarkan aja ya makinnya heart failure akan makin turun. Itu sebabnya kenapa kita harus memberikan obat-obat untuk menekan ini ya, misalnya angiotensin, reseptor blocker, ACE inhibitor, yang baru itu ARNI, MRA ini juga ya. Nah, kemudian yang kedua adalah simpatetik aktivasi. Kan pada pasien heart failure sebagai mekanisme kompensasi pasien akan takikardi. Nah, takikardi itu sendiri bikin jelek ya. Karena ada myocardial makin dia takikardi, demand oksigen makin tinggi, akhirnya makin insufisien tuh kebutuhan oksigen kan. Akhirnya mempengaruhi dia contractility, ada kemudian ada apoptosis dari sel-sel, fibrosis dan jelas aritmia ya. Kemungkinan memang pada fase awal dia short term itu akan meningkatkan stroke volume, tapi pada long term akhirnya jadi jelek. Nah, ini udah ada penelitian dulu anjing di takikardi, akhirnya jadi CHF. Nah, ada uh, mouse diberikan long term norepinephrine jadi dilated cardiomyopathy. Jadi heart rate itu sangat penting. Sekali lagi heart rate sangat penting. Itulah sekarang pasien kalau bisa kita bikin HT-nya tidak terlalu tinggi, kecuali kalau kondisi shock ya, itu jangan terlalu ditekan. Tapi kalau misalnya pasiennya tidak shock, tensi masih cukup, nah, usahakan masuk beta blocker. Nah, kalau tidak bisa masuk beta blocker, masuk apa? Digoxin. Kalau tidak, eh, atau pilihan lain yaitu misalnya ivabradin. Nah, ini cuma analogi aja bahwa pada CHF ini tentang Donkey analogi ini ya, si keledai ini. Pada pasien dengan heart failure yang berat, decompensated, maka akhirnya dia harus membawa beban yang berat kan cairannya banyak. Sementara si jantung sendiri udah capek. Nah, disinilah kerja dari ACE inhibitor karena dia menurunkan afterload preload ya dengan menurunkan beban. Furosemid atau diuretik jelas dia akan menurunkan beban, nitrat juga sama akan menurunkan beban. Ya. Pertanyaannya setelah menurunkan beban dia long termnya bagaimana? Itu juga harus kita pikirkan dalam suatu memberikan obat. Kemudian kalau beta blocker kerjanya gimana? Kalau beta blocker kerjanya ya dengan menghambat kecepatan supaya jangan terlalu capek. Selain itu dia juga punya faktor mencegah aritmia. Nah, kalau ivabradin dia bekerja hanya mencegah heart rate aja supaya nggak terlalu cepat. Ya. Kemudian digoxin. Nah, kalau digoxin atau inotropik dia bekerja ini bekerja di kudanya. Kudanya disuruh kerja lebih keras dengan iming-iming atau bagaimana caranya supaya dia kerja lebih berat ya. Dan sign and symptom dari heart failure gimana? Nah, saya kira teman-teman udah tahu semua. Ada kongesti, ada shock, ada bagian dari ginjal kena akhirnya oliguri dan paru-paru. Cuma lihat, kalau kita di daerah ya ini biochemical imaging, other monitor ini agak berat ya. Pasien datang ke puskesmas, pasien datang ke fase 1, kita harus memberikan obat. Sementara ini semua nggak bisa kita cek. Nah, itu nanti saya akan coba kasih clue sedikit ke teman-teman, terutama di fase 1, apa yang harus kita berikan kepada pasien dengan heart failure. Mungkin tidak 100% sesuai dengan guideline, tetapi kita tetap bisa menolong pasien.
Paling simpel buat pasien-pasien teman-teman yang masih awal ya teman-teman yang baru baru lulus ya, itu adalah memakai Framingham Diagnostic Criteria for Heart Failure. Lihat aja ini, mana yang masuk di kriteria mayor dan kriteria minor. Minimal kalau ada 2 kriteria mayor dan 1 mayor dan 2 minor, maka dia sudah masuk ke Framingham kriteria. Diagnosa heart failure sangat-sangat dimungkinkan. Tapi memang heart failure itu ada dua, diastolik dan sistolik. Nah, Framingham kriteria ini sebenarnya lebih pas banget pada pasien dengan systolic heart failure. Artinya apa? Kalau ada ini, maka kemungkinan systolic heart failure lebih besar daripada yang diastolik. Ada beberapa obat yang benar-benar tidak dianjurkan pada diastolic heart failure. Misalnya digoxin. Nah, kalau pada systolic heart failure yang berat, itu saya masih pakai. Nah, jadi kalau kalian teman-teman nanti ketemu Framingham masuk, maka ketika di daerah nggak punya ivabradin, masih basah pasiennya, kita mau masuk beta blocker nggak bisa, boleh diberikan digoxin. Itu menurut saya ya, karena nggak semuanya punya modalitas yang cukup kayak teman-teman yang di rumah sakit besar. Nah, ini ada di MD kalkulator ya. Nah, sekali lagi saya mengingatkan sedikit tentang sistolik sama diastolik heart failure. Intinya kalau sistolik LV-nya membesar, kemudian dia pompa jantungnya jelek. Kalau diukur pakai echo namanya apa? Ejection fraction, EF-nya jadi turun. Di sini dia EF-nya masih baik ya, termasuk cukup bagus, tetapi ototnya menebal. Nah, pada awal ketika misalnya hipertensi nih tinggi ya, tensi terus tinggi. Pertama-tama yang terjadi bisa aja suatu diastolik heart failure atau ada suatu kondisi yang lain, myocardial fibrosis. Kemudian dia lama-lama menjadi LV dilatasi, kerusakan sel otot yang makin berat, akhirnya menjadi systolic heart failure. Di mana LVEF-nya makin lama makin turun. Nah, ini karakteristik yang lain. Biasanya kalau diastolic heart failure tuh EF-nya masih bagus, di atas 50%, ada penebalan, seringnya pada usia lebih lanjut, kemudian wanita, ada bunyi jantung keempat ya. Systolic heart failure biasanya EF-nya kurang dari 40%, ada pembesaran otot jantung ya, sering terutama pada laki-laki. Ya laki-laki memang agak repot ya. Ya udah enggak apa-apa. So, intinya teman-teman harus berpikir kira-kira pasien ini masuk ke akut atau kronik gitu ya. Kronik itu artinya stabil, lebih stabil gitu. Karena memang kalau teman-teman belajar dari guideline misalnya ESC, itu mereka lebih banyak fokusnya membicarakan ketika pada kondisi yang sudah agak lebih stabil. Makanya di situ beta blocker harus masuk dan lain. Tapi pada kondisi akut itu nggak 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 bisa tiba-tiba persis seperti guideline gitu. Kita harus lebih lebih hati-hati. Ya. Misalnya kita lihat ini tanda-tanda dari akut heart failure. Tiba-tiba dia sesak, takipnya, JVP-nya meningkat dan lain-lain. Nanti bisa dibaca. Kalau misalnya teman-teman mau belajar, ini misalnya saya kan ngomongnya agak cepat ya. Kalau pengen belajar dari sini ya tinggal di pause saja. Pause saja, kemudian dipelajari, nanti dijalanin lagi. Gitu caranya gitu. Kemudian ada low cardiac output juga memungkinkan pada akut heart failure. Nah, akut heart failure itu ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, dulu sudah chronic heart failure, kemudian dia memburuk gitu ya. Dulu sudah cukup stabil, kemudian memburuk. Misalnya obat-obatnya berhenti, ya. Kemudian ada obat-obat tambahan yang kurang bagus, hipertensinya naik dan lain-lain. Atau heart failure tapi kemudian ada sakit tambahan yang kemudian memperburuk heart failure-nya. Jadi worsening atau perburukan dari chronic heart failure. Atau ada proses baru di jantung. Nah, misalnya dulu udah heart failure, udah stabil, tiba-tiba jebret ada iskemik yang lebih berat, ada aritmia, atrial fibrillation yang baru, ada hipertensif urgensi yang tinggi. Nah, itu juga perburukan yang cepat gitu ya. Atau heart failure yang baru saja terjadi. Ya, misalnya pada infak miokard akut yang luas, ya, peripartum kardiomyopathy, aortic dissection dan lain-lain. Atau memang udah end state ya. Jadi kita sekarang masuk ke terapi. Apa yang harus kita berikan pada pasien dengan akut heart failure? Sekali lagi, kalau teman-teman baca ada beberapa guideline yang memisah dengan jelas ini akut, ini kronik, ada yang nggak terlalu memisah dengan jelas. Karena untuk itu saya coba sampaikan secara
tak pisah aja ya supaya lebih jelas ya. Jadi ketika teman-teman melihat pasien dengan akut heart failure, maka ya kita harus berpikir nih, ini masuk yang hangat kering atau hangat tapi basah, ya, apa namanya, dingin tapi kering, atau dingin dan basah. Nah, kalau hangat kering itu misalnya tensinya bagus, 130/80, akralnya hangat, kemudian tidak ada ronchi, ya dia masuk ke warm and dry. Kalau pada warm and dry seperti ini, maka teman-teman bisa agak lebih tenang gitu ya, karena obat-obat secara umum yang untuk chronic heart failure dia bisa masuk di sini. Pada kondisi ini kita bisa memberikan beta blocker misalnya. Nah, itu bisa. Tapi kalau masih basah, intinya kalau basah ini 1, 2, 3, maka harus hati-hati pemberian beta blocker itu. Warm and wet misalnya tensinya 140/80 tapi ada ronchi. Nah, makanya diberikan diuretik, diberikan nitrat ya. Kalau cold and wet ini agak lebih berat. Misalnya pasien dengan tensinya rendah, ada ronchi. Nah, kita harus memberikan inotropik dulu. Ya. Inotropik dengan inotropik ada respon, tensinya membaik, kita masukkan misalnya diuretik tapi low dose. Low dose dan dilakukan secara misalnya pump, infus pump gitu. Supaya kalau langsung dibolus kadang-kadang kan tensinya jadi turun. Nah, kalau misalnya dia tensinya rendah, tetapi tidak ada ronchi ya, cold and dry ya, maka bisa diberikan inotropik dan kalau perlu bisa dikasihkan cairan. Tapi harus tetap lakukan hati-hati ya. Baru setelah ini kita masuk ke long term treatment untuk pasien dengan chronic heart failure. Nah, beberapa obat yang bisa diberikan untuk akut heart failure misalnya diuretik. Nah, diuretik dan kita harus monitor ini semua. Nah, ini beta blocker. Bagaimana dengan beta blocker pada kondisi akut? Nah, kalau dia sudah mulai dapat sebelum masuk, maka bisa dilanjutkan. Kecuali kalau misalnya naik, misalnya kemarin kita barusan naikkan nih beta blockernya dari bisoprolol 2,5 jadi 5 mg, kemudian dia masuk di rumah sakit. Ya, ini masuk misalnya akut ini masuk di rumah sakit, maka kita harus menurunkan lagi. Ya. Kalau ada bradikardi, ada hipotensi, ada kardiogenik shock, ya di stop aja dulu. Memang ada beberapa ahli yang tetap lanjut. Tapi ya kalau udah hipotensi, bradikardi, kardiogenik shock, saya cenderung saya stop. Atau kalau memang kalian takut banget terhadap rebound, ya kamu kurangi dosisnya. Ya. Tapi kalau untuk teman-teman di daerah sih saya kira di stop aja ya. Harus di monitoring ini. ACE inhibitor kalau udah sebelumnya udah dapat bisa diteruskan kecuali kalau hipotensi atau renal failure-nya turun. Ya. Bisa dikurangi atau di stop. MRA misalnya spironolakton dilanjutkan. Nah, ini sangat penting untuk mendampingi diuretik. Kemudian bagaimana kalau pasiennya sudah dapat digoksin? Nah, kalau sudah dapat digoksin, kalau saran saya sih kalau ini jadi masuk akut ya jangan langsung di stop. Nah, kecuali kalau ada toxicity, ya, heart rate-nya turun, ya, renal function-nya jelek, ya. Jadi jangan kesusu digoksin memang gini, jangan terlalu anti pada digoksin. Ada beberapa pasien yo yang bermanfaat dengan digoksin itu. Tapi memang nanti akan ada saya kasih cara bagaimana cara supaya digoksin ini bermanfaat, tapi jangan sampai membahayakan pasien. Ini yang harus diobservasi. Kemudian nitrat ini jelas ada indikasi pada akut ya. Dan harus kita berikan kecuali kalau signifikan hypotension. Nah, intinya pada kondisi yang akut atau kongestif, maka kalau dia ada kan biasanya ada volume overload ya kita berikan IV loop diuretik. Ya. Dikombinasilah dengan MRA. Ya. Harus teman-teman lihat kira-kira obat-obat yang lain, vasodilator kapan bisa masuk. Kalau tensinya sudah cukup baik, tambahin vasodilator. Bahkan ada beberapa penelitian itu apa namanya high dose nitrat itu dikombinasi dengan low dose furosemid itu lebih baik daripada high dose furosemid dengan low dose nitrat. Ya. Nah, nanti saya pernah bahas itu di grup 1 hari 1 EKG. Ya. Kalau perlu ultrafiltration kalau misalnya refraktor.
Nah, preload. Nah, ini bisa pada kondisi ini asal tensinya baik, teman-teman bisa memberikan spironolakton jelas bisa masuk ya. Kemudian bisa masuk S inhibitor di sini bisa masuk, tapi low dose, jangan langsung dosis tinggi. Ya. Kalau sudah agak lebih bagus, nah S inhibitor ARB dan beta blocker. Di sini memang beta blocker saya kita usahakan kalau ini pasien opnam ya, kalau ini pasien opnam kita berikan sebelum pasien keluar dari rumah sakit sudah kita berikan. Tapi mulai dari low dose kalau dia barusan akut ya. Beberapa memang kalau menurut guideline tidak ada tempat itu masuk ivabradin di akut ya. Kita harus masuk beta blocker dulu maksimal baru masuk ivabradin atau digoxin. Cuma kalau saya kalau misalnya ini pasien dengan tensinya tinggi, kemudian tensinya pas-pasan, tensinya pas-pasan, heart rate-nya cepat. Selain diuretik, S inhibitor, spironolakton, nitrat udah masuk, heart rate-nya tetap tinggi, kita belum berani masukkan beta blocker ya kita masukkan ivabradin atau digoxin. Nah, itu kalau menurut saya sih bisa dimasukkan. Dan biasanya pasien menurut saya sih cukup baik. Nah, ini dari up to date ya. Beta blocker pada heart failure kalau sudah masuk, nah, kita lihat dong ke berat ringannya dari akut heart failure itu. Kalau misalnya di poli, pasiennya udah masuk beta blocker, kemudian dia masuk akut decompensated heart failure, ya dikurangi aja. Ya. Atau bahkan kita stop kalau memang kira-kira berat banget itu kondisinya. Nah, ini adalah guideline dari Australia. Saya kira ini Australia ini masih cukup baik, masih bisa kita pakai juga ya. Dan dia cukup jelas. Teman-teman bisa baca di sini nanti cari sendiri. Kalau udah didiagnosa, dia menganjurkan pemeriksaan echo dan lain-lain. Nah, kalau apa namanya di luar itu memang banyak sekali pemeriksaan yang dianjurkan, misalnya echo, serum NT-proBNP, kemudian dilihat ini semua. Cuma kita kan di sini nggak bisa ya. Dalam arti secara ya teman-teman mungkin yang tinggal atau bekerja di rumah sakit yang besar, yang biasa bekerja di rumah sakit yang fasilitasnya cukup baik, itu akan sangat ideal mengatakan harus dilakukan ini. Tapi masalahnya kalau teman-teman tinggal di daerah ya agak repot. Nah, ini yang nanti akan saya berikan pada contoh pembahasan pasien kasus kita, apa yang saya berikan pada pasien-pasien di poli pada kondisi akut heart failure. Nah, kalau kongestif, kalau menurut Austria selain furosemid dan lain-lain diuretics ya, itu kongestif masukkan S inhibitor atau ARB ditambah spironolakton. Ini langsung masuk aja. Ya, S inhibitor, kecuali kalau pasiennya ya hipotensi ya, shock ya, ini harus hati-hati. Tapi kalau relatif tensinya sudah 90 ke atas, masukkan low dose, misalnya ramipril 1,25 mg, tambahi spironolakton, karena kombinasi dengan furosemid, jangan sampai dia hipokalemi kan. Nah, dia juga punya tempat nih. Ya. Heart failure, beta blocker, kalau sudah ivamil boleh dimasukkan. Nah, baru dia masuk kemudian ke ARNI, ya, walaupun menurut guideline terakhir sih dari AHA boleh langsung masuk tuh ARNI di awal, kemudian dia digoksin masuk di sini. Nah masalahnya kalau di kita ivabradin kan tidak masuk di BPJS ya. Sementara kalau memasukkan pasien beta blocker pas kondisi kongestif nggak bisa. Kalau kita yakin ini systolic heart failure, kita masukkan aja digoksin di depan. Itu menurut saya ya. Nah, oke. Bagaimana dengan pasiennya yang udah lebih stabil? Kalau lebih stabil ya kita harus diusahakan sesuai guideline ya. S inhibitor, beta blocker, MRA, ARNI ya. Ini obat diabetes yang baru. Ini semuanya akan menurunkan mortality ya. Jadi kalau sudah agak stabil, sebaiknya memang kita lebih mengutamakan menurunkan mortalitas. Selain tentu saja jangan sampai masuk rumah sakit lagi ya. Hospitalisasinya harus. Ketika dikombinasi, lihat mortality-nya lebih rendah. Penurunan mortalitasnya lebih tinggi daripada kalau kita tidak kombinasi. Jadi kalau saya biasanya sejak awal sudah saya kombinasi tuh. Jadi misalnya guideline dari ESC 2016, pasien dengan simptomatik reduced ejection fraction, jadi misalnya masuk ke kriteria Framingham tadi, dia mulai dengan selain ini diuretik untuk mengurangi kongestif, ya diuretik. Dia masuk ke S inhibitor dan beta blocker.
Ya, di up to treat sampai maksimum, kalau masih simptomatik baru masuk spironolakton. Ya. Kalau masih simptomatik baru masuk ke misalnya kita lihat apa yang terjadi bisa diganti dengan ARNI atau masuk ke ivabradin. Ya, masuk ke ivabradin. Baru kalau tetap resisten sistemnya baru masuk ke sini sama sini. Pertanyaannya, apa kita harus persis plug seperti ini? Ya ini kembali ke teman-teman sih. Kalau teman-teman punya modalitas yang baik, pasiennya bisa betul-betul dimonitor dengan bagus, ya nggak apa-apa kalau mau sesuai guideline ya. Cuma ya kadang-kadang memang kita, kalau saya kadang-kadang pasien misalnya di poli, ketemu kita lagi seminggu lagi, dia harusnya opnam tapi tidak mau masuk, ya mungkin kita nggak bisa, karena pasiennya juga nggak bisa sesuai guideline kan, yang harusnya opnam, ya, dia juga nggak bisa opnam. So, S dulu atau beta blocker dulu? Ya, kalau itu masih basah, masih ada ronchi, masih ada udem tungkai, ya S inhibitor dulu lah, jangan beta blocker dulu. Nah, terutama kalau sistolik, kelihatan pompanya rendah. Kalau echo ya, kalau tidak echo, kalian lihat masuk lewat Framingham kira-kira masuk ya, biasanya dia sistolik lah. Banyakan sistolik. Kalau kering, beta blocker. Bisa juga bersamaan, bisa banget. Misalnya tensinya 130 per 60, ronchi nggak ada, udem tunggai minimal, bisa masuk ke dua-duanya. Tapi low dose, terutama yang beta blockernya harus low dose. Ya. Tambah spironolakton selain furosemid dimasukkan ya. Nah ini adalah dosis-dosis dari S inhibitor. Memang kalau menurut Gaten kita harus memaksimalkan dosis sampai dosis setinggi mungkin. Tapi apakah harus betul-betul seperti ini? Sebaiknya memang seperti ini. Bahkan kadang-kadang maaf saya di atas dosis ini, misalnya spironolakton saya bisa sampai 100 mg. Ya. Asal kita betul-betul monitor fungsi ginjal, kalium, dan lain-lain. Dan ini adalah obat-obat yang kelas 1 ya. S inhibitor, beta blocker, MRA itu kelas 1. Artinya sangat-sangat direkomendasikan. Makin tinggi dosis makin baik untuk long term. Itu jelas ya, mortality-nya akan lebih rendah. Tapi kalau misalnya ketika kita naikkan kok tensinya turun, ya jangan dipaksa ya. Kita harus menerapi pasien itu tidak hanya semata-mata berdasarkan guideline, tetapi juga lihat manusianya, lihat responnya, lihat bagaimana dia bisa beli obat itu apa enggak ya. Itu hal-hal yang harus kita pikirkan dalam merawat pasien. Kalian harus ya, kok kalian sih ya, teman-teman harus bekerja berdasarkan hati, nggak cuma sekadar guideline gitu. Cuma ya kita ngobati pasien, bukan ngobati secara kertas, bukan ngobati laborat gitu ya. Setiap pasien kan unik. Nah, ada yang bisa beli, ada yang enggak. Misalnya nanti tak tunjukkan ya salah satu pasien saya. Nanti deh kita lihat lagi ya. Tapi intinya dosis makin tinggi makin baik. Diuretik kelas 1 begitu dia ada kongestif, diberikan pada jangka panjang boleh kalau memang dia kira-kira heart failure-nya cukup berat ya, dia akan mengurangi hospitalisasi. Tapi kalau saya biasanya ketika simptomnya udah membaik, kalau kita turunkan dan bahkan kita stop. Arni ini masuk kelas 1 sejak awal, ya ivabradin juga cukup baik, kelas 2A, ARB, hidrasin isosorbit cukup baik. Digoxin masuk ke 2B. Nah, pada 2021 update dari Amerika ya, cuma ya Amerika ki piye ya. Amerika itu bagus sih, cuma mau kita tiru wong fasilitas kita nggak kayak Amerika, orang-orang kita nggak kayak Amerika. Jadi ya ini sebagai acuan aja bahwa ini baik gitu ya. Tapi apakah bisa kita kerjakan di daerah ya itu yang teman-teman mungkin bisa nilai sendirilah. Jadi kalau di Amerika ya intinya ARB, kemudian beta blocker, ARNI ARB bisa awal dengan diuretik as needed. Udah itu dulu. Kemudian baru masuk ke aldosteron antagonis. Kemudian ini ya masih tetap persisten, masih diuretik, hidrasin, ivabradin kalau HTT masih tinggi. Ya. Kemudian bagaimana cara memulai ini ada di sini, ada di guideline, ini teman-teman bisa lihat sendiri ya. Dinaikkan kapan dosisnya dinaikkan? Kurang lebih sekitar 2 minggu teman-teman coba naikkan. Baik beta blocker, ACE itu bisa dinaikkan setiap 2 minggu sampai maksimal HT. Tapi harus dimonitor ya. Dan di sini jelas kalau di Amerika itu digoxin nggak masuk. Nggak masuk. Ivabradin masuk.
Nah, tapi iya di Amerika itu orang-orang dianjurkan untuk periksa ini macam-macam semua. Ada echo, cardiac MRA, bahkan biopsi dan lain-lain. Ya di kita memang agak repot ya. Nah, tadi ini slide dari Mbak Lutfia bahwa eh, kapan sih kita bisa berikan digoxin? Nah, ini saya terus terang obat ini masih saya pakai, terutama ketika pasien di poli, di mana kita pingin pasien segera membaik dalam waktu singkat. Misalnya pasiennya apalagi dengan kongestif, udem tungkai, artopnun, nggak mau, tapi nggak mau opnam, terus piye gitu. Ya udah kita obati. Karena digoxin ini punya tempat untuk menurunkan heart rate, jelas itu satu, dan dia juga meningkatkan contractility. Jadi pada pasien-pasien yang apa namanya bermanfaat, kalau ini yang atas ini tidak bermanfaat ya, nanti bisa baca sendiri. Yang bermanfaat adalah ketika ada kongesti, ada lower systolic blood pressure, systolic dysfunction berat, kemudian EF-nya makin makin rendah, dia makin baik. Kalau mau fotonya kok gede lah, itu CTR-nya gede, itu kemungkinan manfaat dari doxing lebih besar. Ya. Oke, kita kembali ke reality. Oke, jadi ini kasus kita, teman pasien kita, soal 286 ini laki-laki usia 61 tahun datang ke poli, riwayat diabetes lama, minum gliben dan metformin, tidak ada obat lain. Sudah seminggu ini sesak napas saat aktivitas sehari-hari. Nah, sudah diffusion on effort ya. Fungsional kelas 3 ya. Tidur harus tengah duduk 3 hari ini, ada ortopneu. Kaki pernah bengkak tapi sekarang tidak bengkak karena dia sempat kemarin diberi furosemid dan berkurang. Ada ronki minimal 2, tensinya mepet. Pasiennya tidak mau opnam. Ini ECG-nya. ECG-nya apa yang kita dapat? Sinus ya, sinus takikardi, aksesnya normal. Kalau pakai kriteria Peguero, ini ada LVH dan ada poor airway progression di V1, V2, V3, V4 ya. Saya sih ini bisa LVH, bisa bisu, bisa juga miopati, tapi bisa juga suatu koroner ya. Kebetulan beliau ini smoker. Dan beliau udah bawa laborat nih, lengkap ke tempat saya. Ada lab lengkap ini, ureum, kreatinin, dan lain-lain ya. Tapi tidak mau opnam, HbA1c-nya agak tinggi, gulanya masih belum kurang baik, LDL-nya masih tinggi, kreatin masih oke, kalium masih bagus. Nah ini lihat, beliau dari dokter umum udah disuruh cek NT-proBNP dan sangat tinggi. Nah, betul-betul kondisi heart failure. Ini udah jelas masuk lah. Pokoknya intinya kalau teman-teman ragu-ragu, lihat aja ada di sini ya. So diagnosa kita apa? DM uncontrol. Kalau saya sih curiganya ke CAD. Akut decompensated heart failure dan CKD. Apa yang harus kita lakukan? Nah, kalau teman-teman di daerah kan tidak ada foto torak. Misalnya saat itu di puskesmas ya ada foto torak, nggak ada echo, nggak ada yang lain. Ya diobati, jangan dipulangkan. Wah, saya tidak bisa ngobati ini ya, jangan dong, kasihan pasiennya ya. Tetap diobati. Kalau misal kalian ragu-ragu rujuk. Tapi kalau misal tidak mau atau jauh dari tempat rujukan ya diobati. Caranya ngobati gimana? Kan dia jelas ada kongestif. Ketika ada pasien dengan sesak di awal-awal, maka selalu pikirkan diuretik meskipun itu dosis rendah. Walaupun tadi dia udah tidak ada udem tungkai, ronkinya minimal, masukkan diuretik. Kalau toh tidak ada ronki, saya biasanya akan tetap masuk diuretik ketika dia ada suatu ortopnu, ada diffusion on effort, itu saya tetap masukkan diuretik. Tapi memang dosisnya saya berikan rendah, 1 kali 20 mg, karena kemarin-kemarin beliau sudah minum 1 kali 1, udah tidak bengkak sama sekali. Tapi furosemid saja kan tidak cukup kan, kita tahu ya. Jadi kita kombinasi dengan spironolactone 25 mg. S inhibitor saya mulaikan dosis rendah 1,25 mg. Kemudian ini saya memang sengaja memberikannya bukan beta blocker. Saya memberikan ivabradin. Kenapa kok ivabradin? Karena tensinya rendah. Sementara saya memasukkan ramipril S inhibitor. Saya menggunakan spironolactone. Dia ini bikin relatif mempengaruhi tensi juga. Kalau kita berikan langsung beta blocker di depan, takutnya tensinya terlalu rendah dan pasiennya bisa kurang nyaman gitu ya. Jadi saat itu saya pikirkan kalau di teman-teman tidak punya alat yang lain, menurut saya beta blocker pada kondisi yang sangat mepet awal-awal jangan diberikan dulu. Lebih baik ke ivabradin atau digoxin. Kalau nggak punya ivabradin kasih digoxin aja supaya heart rate-nya tidak terlalu cepat, gitu ya.
Kemudian obat gula, kalau ini beliau saya berikan ini aspirin dan atorvastatin. Dan kenapa kok tidak saya berikan beta blocker makin jelas lagi ketika saya lakukan echo. Nah, memang kalau memang kita bisa echo, maka echo yang pertama. Kemudian antara angiografi sama CT scan gimana? Lihat hasil echo, kita pikirkan manfaat sama benefitnya yang paling manfaat yang mana. Kita lihat nih echonya. Nah, EF-nya sangat rendah banget. Lihat ini, seperti ini. AF-nya sangat-sangat rendah. Kalau ini pasien rawat inap, mungkin digoksin bisa aja tidak kita masukkan, ya. Eh, Kalau memang kita yakin kita bisa mulai masukkan beta blocker, kalau ada perburukan nanti beta blockernya kita stop. Tapi kalau ini pasien rawat jalan dan kita nggak memonitor setiap hari kan, saya memilih untuk tidak memasukkan beta blocker dulu. Tapi kita harus tetap mengurangi heart rate. Ya, kita masukkan ivabradin dan karena fungsi pompa yang sangat rendah kita masukkan digoksin. Ya mungkin apa yang saya berikan tidak selalu pas dengan apa yang ada di guideline atau mungkin senior lain ya karena ya ini sebagai contoh aja buat teman-teman. Jadi gimana kalau pasiennya ini ternyata BPJS dok, tidak ada ivabradin, ya masukkan digoksin aja nggak apa-apa. Tapi nanti tak ajari caranya. Digoksin nggak boleh terus-terusan kamu dosis tinggi ya. Ya nanti tak ajari caranya. Jadi masukkan digoksin aja. Setelah 2 minggu dia merasa lebih baik. Lihat nih, 2 minggu dia lebih baik, tensinya tetap, tapi hatinya udah turun 80 kali per menit, gula darahnya furosemid saya stop. Jadi intinya kalau udah baik, kita coba furosemid stop. Ramipril kita naikkan, digoksin kita turunkan. Jadi pada fase awal hari-hari pertama itu biar pasiennya merasa nyaman dulu deh, nyaman dulu, enak, dia nggak sesek. Ya kita kan nggak selalu bisa nyembuhin. Kita sebagai dokter terutama apa bisanya membuat pasien lebih nyaman, ya kan? Membuat lebih comfort. Dan kalau bisa sih memang memperpanjang umur. Tapi pada waktu awal kita mungkin memperbaiki situasi dulu. Setelah itu nanti obat-obat yang ya mungkin tidak sesuai guideline kita turunkan. Ini cara saya ya, terutama untuk teman-teman yang bukan di center pendidikan. Digoksin dari 1,5 kali itu tak turunkan, jadi tiap 2 hari ivabradinnya tetap, bisoprolol tak masukkan 1,25 mg. Glimepiride tetap, ini tetap aspirin dan atorvastatin tetap. Kenapa kok saya berikan aspirin? Karena saya curiga ada koroner tuh. Lihat tadi kinetiknya terutama yang di anterior sama anteroseptal tuh jelek kayaknya ke koroner. Kalau udah kayak gitu, ulang lagi ya. Ada teman-teman yang jawab CT scan. No, pada kondisi seperti ini kamu lakukan CT scan ngapain? Eh? Kontras yang banyak bisa memberikan apa namanya? Bisa bikin dekom ya tambah jelek. Ini menurut saya indikasinya ya kalau mau evaluasi koroner ya angiografi biar kosnya tidak terlalu tinggi. Karena kemungkinan beliau ini kena koroner jelas lebih besar ya. Karena diabetes, merokok dan lain-lain. Jadi daripada 2 kali kerja, kalian harus memikirkan kos dari pasien juga ya, jangan sampai 2 kali. Nah ini WA saya dengan beliau, gimana kondisi Bapak pagi ini Pak? Kondisi sehat dok. Ini sebelum kontrol yang 2 minggu ya. Kira-kira seminggu setelah kontrol yang pertama sudah lebih baik, sangat nyenyak, tidak bernafas. Jadi ortopnya udah berkurang, kemudian deep on effortnya sudah berkurang. Nah, tapi memang masih capek. Ya. Jadi to comfort itu yang tujuan utama. Kemudian oke masuk ke soal 287 ada di soal 1 hari 1 EKG. Laki-laki ini kalau ini 50 tahun, seminggu yang lalu sesak napas, kaki bengkak, tidak bisa tidur terlentang. Berarti apa? Ortopneu. Ada udem tungkai jelas. Seminggu yang lalu oleh teman sejawat penyakit dalam diberikan furosemid, spironolactone, S inhibitor, digoksin. Membaik. Tapi jantungnya agak berdebar dan masih sesak kalau aktivitas. Tapi sudah enggak kakinya udah enggak bengkak lagi, udah bisa tidur terlentang. Nah, berarti artinya ada perbaikan dengan ini. Nah, ya. Apa yang kita berikan? Nah, itu. Tensinya tapi masih tetap mepet ya. EKG-nya ini. Nah, tadi sudah dibahas oleh dokter siapa? Ardian Rizal, konsultan IP kita. Irama sinus takikardi, hadirnya cepat, ada omi anteroseptal menurut saya ya. Anteroseptal, suspek aneurism dan ada kalau kita hitung ada LVH dan ada PVC begini. Nanti bisa dilihat di YouTube-nya yang sebelum ini, Dr. Rizal, kenapa kok beliau mengakses ini sebagai PVC begini. Nah,
Kemudian saya obati pasien ini. Nah, begitu setelah saya selesai diobati, maka ECG-nya berubah kayak gini. Ini ECG tanpa PVC. Dan kita dapat jelas ini suatu left ventricle hypertrophy. Kemudian ada kemungkinan curiganya dengan ST elevasi yang kayak gini, kemungkinan suatu aneurism. Iskemik ini. Pasiennya iskemik ini ya, jelas ada inferior ST depresi dan lain-lain. Ini setelah kita obati, setelah ketemu saya dan kemudian kita obati kurang lebih sekitar 1 minggu. Jadi diagnosa awal kita pertama adalah CAD dan chronic heart failure. Ada digoxin. Apakah digoxin intoksikasi? Karena dia tadi ada bigem ini. Bisa ya, bisa tidak. Kita nggak punya kadar digoxin kan ya. So, apa yang saya berikan ketika pasien ini masuk ke tempat pertama lihat ECG-nya? Kalau teman-teman di daerah kayak gitu ya furosemid tetap berikan. Jangan langsung di stop ya furosemid ya. Diturunkan dulu. Tadi kan 1 kali 40, turunkan jadi 1 kali 20. Spironolactone kita lanjutkan. Ramipril kita lanjutkan. Pertama-tama saya mau menyetop digoxin. Karena kok PVC-nya begini ya. Nah, ini ibaratnya kalau teman-teman tidak punya echo ya. Apa? Stop digoxin. Tapi kalau teman-teman stop digoxin, maka heart rate akan cepat tuh. Jadi masukkan ivabradin kalau memungkinkan. Ya, boleh juga dimulai dengan beta blocker. Pasien ini bersedia beli ivabradin. Masuk. Kalau carvedilol masuk ke BPJS masuk ya. Echo jelas. Angiografi kemungkinan diperlukan. MSCT kardia kalau saya enggak. Lab jelas harus. Kalau bisa ya. Masalahnya kadang-kadang juga di lapangan enggak selalu bisa kita langsung lab. So, kebetulan kalau saya kan karena saya kardiolog, jadi saya bisa punya fasilitas echo. Saya enggak ngeko pasien secara detail, tapi saya intip echo aja biar tahu kayak apa. Ternyata EF-nya rendah banget teman-teman. Saking rendahnya, ada daerah-daerah yang nggak bergerak, akinetik, akhirnya apa? Ada trombus di sini. Oh, trombusnya gede banget. Trombusnya di sini. Dan memang ada aneurism di sini nih. Nah, jadi benar sesuai dengan kemungkinan memang beliau ini koroner ya. Smoker juga. Nah, kalau tadi rencananya itu kayak gini, tadi kalau nggak ada echo mungkin saya akan memutuskan langsung stop digoxin. Tapi begitu ada echo, kayak gini, kayaknya kalau digoxin langsung di stop nih bisa menjelek lagi. Jadi akhirnya digoxinnya nggak jadi tak stop yang tadi mau stop tuh. Ini saya masukkan, digoxin tentu saya masukkan, tapi saya kurangi 1,5 kali tiap 2 hari dan warfarin. Ya. Saya berikan warfarin karena dia ada trombus di situ. Dan kemudian seminggu kemudian ECG-nya berubah yang tadi, yang ini ya, ECG-nya berubah yang ini, PVC-nya udah hilang, sekarang jadi sinus ya. Nah, ini soal berikutnya, soal 288 dan pasiennya membaik ya. Jadi artinya digoxin, saya cuma mau menunjukkan bahwa digoxin itu nggak jelek-jelek banget gitu loh ya. Bisa kita pakai terutama di dunia ketiga yang kita nggak punya echo ya, pasien datang dengan decompensated itu bisa pilihan awal itu digoxin. Untuk menurunkan kalian nggak bisa memasukkan beta blocker karena tensinya rendah, kemudian nggak bisa memberikan ivabradin karena pasien nggak bisa beli, terus diberikan apa? Ya digoxin lah gitu. Cuma nanti ada clue bagaimana cara memberikan digoxin. Soal 288, ini laki-laki 60 tahun sesak napas, juga sama ortopneu kaki bengkak. Ya. Ini semuanya pasien rawat jalan ya, kecuali yang terakhir nanti rawat inap. Riwayat perokok, ada DM, ronki di basal, murmur, tensinya sekian. Ini ECG-nya, apa ini? Jelas AF karena tidak ada P yang jelas, RKR tidak teratur. Ada LVH ya, kalau malah sesuai kriteria Paguero, poor airway progression, kemungkinan koroner juga bisa harus kita pikirkan, suspek OMI anterior. Diagnosanya apa? CAD, akut decompensated heart failure, AF rapid, dan beliau ini juga perokok. Lihat, ini rawat jalan, ini tak foto aja. Jadi apa sih yang berikan di beliau? Beliau sama sekali tidak perlu opnam, padahal bengkaknya bengkak banget. Bengkaknya bengkak banget, bahkan skrotumnya juga mulai bengkak. Enggak bengkak banget skrotumnya, tapi mulai bengkak skrotumnya. Jadi saya berikan obat hanya seminggu aja. Apa yang saya berikan? Saya nggak akan ngasih beta blocker pada pasien ini. Walaupun AF, rapid, jangan berikan beta blocker. Meskipun kalian tidak punya echo ya. Karena jelas itu, apa namanya,
kemungkinan banget systolic heart failure. Saya berikan digoxin 2 kali 1 selama 2 hari karena digoxin kan butuh waktu untuk loading dose-nya agak lambat sebenarnya ya. Apalagi kalau oral ya. 2 kali 1 2 hari, selanjutnya 1 kali 1. Furosemid saya berikan 3 kali 1 3 hari. Saya pesankan ke keluarganya kalau bengkaknya berkurang turun dari 1 kali 1. Spironolactone saya masukkan 100 mili. Kenapa? Karena furosemidnya 3 kali 1. Jangan sampai kita bikin gampangnya gini. Untuk mencegah efek hipokalemi dari furosemid, maka 1 tablet furosemid itu setara dengan kurang lebih spironolactone sekitar 25 mg. Artinya kalau 3 kali ya jadi 100 mili gitu. Nah, bahkan bisa lebih. Ada teman saya kalau furosemid 1 itu berarti yang kalau mau kamu enggak jatuh hipokalemi ya 50 mg. Biasanya 25. Kemudian nitrocaf, enggak boleh nyebut merek ya. Nitrat long acting ya. Valsartan saya masukkan dosis rendah. Carvedilol saya masukkan ya pada ini untuk AF-nya tapi low dose. Tapi kalau teman-teman enggak yakin, enggak harus diberikan ini ya. Nah, harusnya memakai warfarin ya. Kalau di daerah ya kita nggak bisa pakai warfarin. Kita pernah punya pengalaman kasih warfarin, pasiennya nggak bisa minum nggak bisa ngecek INR, akhirnya bleeding. Ya kita melihat kenyataannya minimal kasihkan aspirin atau clopidogrel, walaupun secara penelitian beberapa penelitian bilang dia jelek gitu ya, nggak bagus. Tapi masa nggak dikasih apa-apa? Kan nggak mungkin juga. Artinya gimana ya? Kalau di dalam workshop heart failure pasti ini tidak masuk. Cuma di kenyataan di sehari-hari pasien tidak bisa minum misalnya NOAC ya, mahal nggak masuk BPJS, di rumahnya di pucuk sana Purbalingga atau Purwokerto atau di Semarang tapi di desa pasien tidak mampu dan kira-kira dia tidak bisa kontrol ke rumah sakit rutin, tidak bisa cek INR ya antiplatelet aja sih masukkan ISDN. Pasien ini saya berikan beta blocker ternyata nih. Tapi yang dominan kedigoksinya ini hanya sangat rendah dosisnya. Ya, echo kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan kalian kasih terapi tadi aja boleh. Cuma kalau terapi yang tadi lihat beta blockernya mau masukkan apa enggak itu up to you ya. Kebetulan beta blocker ini saya masukkan setelah saya lihat echo. Kita lihat echo, EF-nya lumayan dah. Ini masih kinetiknya masih cukup bagus, kurang lebih sekitar 30%. Dan dari 4 chamber 30-40%. Left atriumnya gede. Artinya AF-nya kemungkinan udah kronis ya. AF-nya udah kronis. Pasiennya memang nggak mau kontrol mungkin ya. Saya memang sengaja rata-rata semua pasien ke rate control bukan rhythm control. Terutama kalau di daerah teman-teman jangan mikirkan rhythm control. Saya mau kasihkan amiodaron dok supaya baik, kan menurut penelitian dia pasiennya jadi lebih nyaman dan lain-lain. Iya bisa, tapi apa kira-kira kalian bisa memonitor dengan baik itu juga masih belum jelas kan. Ini LA-nya gede, EF-nya masih lumayan. Karena EF-nya masih lumayan, saya berikan beta blocker di situ. Nah, kemudian seminggu pasca, ini seminggu persis, pasien tak suruh kontrol, saya ECG, hasilnya baik. Hasilnya baik. Jadi kalau nanti teman-teman di puskesmas gini caranya, pasien ini kan harus sorry ini, tak ulang lagi. Nah gini, nah ini. Kalau BPJS kan datangnya cuma bisa kontrolnya sebulan ya, sesuai dengan ketentuan BPJS ya, nggak bisa diklaim lagi. Jadi kadang-kadang saya 1 minggu di-free-kan aja kalian teman-teman. Jadi dicatat di situ kalau Bapak nanti seminggu lagi datang ya, pakai umum, nanti karsisnya kita kembalikan deh kalau Bapak. Yang penting Bapak harus kontrol dulu gitu. Seperti ini. Kita EKG, oh baik, ya udah. Artinya nanti dosis kita turunkan sesuai kondisi. Ini furosemidnya akhirnya udah 1 kali 1 tetap saya lanjutkan. Obat-obat lanjut sih ini. Digoksinya tetap saya teruskan 1 kali 1 pada pasien ini. Belum saya turunkan kalau yang ini ya. Karena beliau AF ya. Jadi saya mau mengontrol heart rate-nya. Nanti mungkin next step bisa aja digoksinya tak kurunkan jadi 1,5 kali, carvedilolnya kita naikkan. Nah itu bisa. Nah ini soal 289 dari UGD masih 40 tahun dengan sesak napas, ini juga smoker juga. Sesak napas saat aktivitas, waktu masuk perut sebah penuh, jelas udem tungkai, ada murmur, rasa penuh ya. Ronhi minimal lah di basal, tapi yang jelas masih heart failure. Foto toraknya seperti ini.
Ya. Ini mungkin agak terlalu keras ya fotonya ya, jadi kelihatan hitam. ECG-nya seperti ini sinus takikardi dengan left atrial abnormality jelas di sini ya, left atrial abnormality, ada left ventricular hypertrophy, left atrial abnormality, poor airway progression. Ketika ada poor airway progression, saya selalu berpikir siapa tahu OMI anterior ya. Jadi intinya koroner harus kita pikirkan. Nah, treatment awal waktu masuk di UGD itu karena saya terus terang nggak lihat pasiennya secara langsung, hanya lewat WA aja ya. Jadi saya berikan furosemid 2 kali 1, spironolactone 100 miligram, valsartan 80 saya masukkan, ivabradin di awal saya berikan. Saya memang tidak memasukkan eh, apa namanya beta blocker pada awal karena dia masih kelihatannya menurut saya masih wet ya. Tapi saya berikan ivabradin. Nah, saya mau evaluasi dulu dengan ivabradin membaik apa enggak. Nitrat long acting, clopidogrel, aspirin karena troponnya agak naik waktu itu. Di atas normal, jadi ada kemungkinan juga non STEMI ya. Ya walaupun troponnya bisa naik juga karena apa namanya? Karena heart failure-nya ya. Nitrat ulang saya berikan 3 kali 1, kadang-kadang 2 kali 1, kadang-kadang saya berikan 3 kali 1. Kemudian atorvastatin 40 mg. Kalau tidak salah masuk hari Sabtu, jadi Minggu saya tidak visit apa ya. Pasiennya masih sesak, heart rate-nya masih cepat. Akhirnya saya berikan digoxin 1 kali 1 waktu itu. Lewat telepon 1 kali 1. Kemudian ke hari Seninnya kalau tidak salah saya echo dan lihat fungsi pompanya kalau dari bayi teh ini akinetik kan di sini ini bergerak ya. Ini akinetik di sini 15%. Orangnya masih sesak. Orang masih sesak. Orang masih sesak. Udemnya minimal lah ya. Udah mulai minimal dan ternyata ada apa? Ada trombus karena F-nya sangat rendah banget ya. Trombusnya gede ya. Gede banget ini ya. Kondisi kayak gini kondisi yang sangat memprihatinkan sebenarnya dengan usia. Jadi akhirnya diagnosa saya ya mungkin dilated cardiomyopathy, bisa karena iskemik, bisa juga CHF, ada LV trombus dan kemungkinan non STEMI. Sebutkan O2, furosemidnya ya untuk menghemat sebaiknya sih PAM ya kalau kita mau ngasih furosemid dengan tensi yang mepet tadi itu PAM lebih baik. Tapi kalau nggak bisa ya furosemid injeksi. Cuma supaya tensinya tidak terlalu rendah gimana? Saya kasih clue, saya biasanya ngasih setengah ampul, ya. Setengah jam kemudian masukkan lagi setengah ampul. Kalau tensinya mepet 90 atau 100, mau masukkan furosemid ya. Kalau perlu 1 jam kalau kalian khawatir. Jadi tetapi furosemid tetap harus masuk, ya. Setengah ampul kemudian setengah ampul. Kemudian pasien ini tak tawarin mau pakai apa namanya warfarin apa enggak. Beliau milih obat NOAC ya. Ini edoxaban. Ada satu-satunya obat yang beliau ingin mau beli adalah edoxaban. Nitrat long acting saya berikan, spironolactone saya berikan. Nah, karena saya sudah ketemu pasiennya, waktu itu kok kayaknya udah agak kering, maka carvedilol saya masukkan mulai besok. Ya, karena ini waktu itu sudah sore. Kemudian dikoksinya kan udah masuk tuh 1 kali 1 tablet kemarin. Kemarin sama hari pas dia saya eko, maka kemudian mulai besok kita turunkan jadi dikoksin 1,5 kali. Ivabradinnya saya stop. Ya, karena waktu itu HDR-nya sudah agak turun, dan saya juga mau memasukkan ini supaya jangan terlalu bradikardi. Valsartan masih lanjut, agak mual, perih perutnya, saya berikan omeprazol karena pH-nya dari hipertensi pulmonal ya jelas ya, sebenarnya itu sekunderi pulmonal hipertensi, tapi saya berikan Berapros, allopurinol karena dia dari riwayat asam urat tinggi dan kakinya mulai nyeri, atorvastatin dan sukralfat. Cek laborat. Nah, ini hari sebelum pulang ya. Hari sebelum pulang heart rate-nya kurang lebih sekitar 95-96 kali per menit, ini 100 sampai 100 sudah lebih baik tapi masih relatif takikardi ya, tapi sudah cukup baik ya daripada awal tadi. Pasiennya relatif membaik, ini 96 kalau menurut mesin ya. Membaik dan akhirnya pulang. Pulang dengan terapi apa tadi? Ya furosemid, tablet, spironolactone, semuanya tetap ya, semuanya tetap. Kecuali furosemidnya ganti tablet 1 kali 1. Carvedilolnya tetap 2,5 kali, digoksinya tetap 1,5 kali. Ya. Valsartannya tetap 1,5 kali. Karena pasien valsartan, kalau tidak salah dulu pasien pernah bilang dia batuk dengan obat captopril atau apa gitu ya.
Yang saya masuk ke ARB aja. Jadi, kapan kita memasukkan digoxin? Satu, kalau pasien rawat jalan adalah kalau pasien ada kongesti, wet. Apalagi kalau wet and cold. Ya, menurut saya masuk aja kalau itu rawat jalan. Ya. Kalian kan ingin pasien ini membaik toh. Kasihan toh dia sesek-sesek terus. Masku gini, dok kan tidak sesuai sama guideline. Ya tapi kan pasiennya masakin orang mbok obati toh. Nah, tapi itu menurut saya sih. Pasiennya harusnya opnam ya kalau pasien bisa opnam. Kalau enggak gimana? Ya. Misalnya pasien rawat inap, yaitu kalau severe EF itu masukkan. Nah, kalau digoxin pada heart failure, mulailah dosis rendah kalau memungkinkan dan keep low dose terus. Dan tapering, kemudian kalau perlu stop. Jika pasien bisa stop. Tapi kadang-kadang memang pasien nggak bisa di stop, itu problemnya ada digoxin tuh. Nah, tapi kalau pasien AF, karena dengan AF yang rapid, kadang-kadang malah jangan start low dose, tapi langsung loading dose. Kemudian maintenance. Bahkan bisa diteruskan as low as possible dikombinasi dengan beta blocker. Ya. Cuma tetap harus hati-hati pada intoksikasi digitalis dan hati-hati pada pasien CKD dan hipokalemia. Nah, pasien tadi furosemid, spironolactone saya turunkan, yang tadi yang rawat inap tadi, digoxin, carvedilol, saya naikkan sebelum pulang ternyata saya sudah berani menaikkan karena relatif pasiennya sudah seger betul. Ini saya lanjutkan dan ada berapros. Intinya adalah pesan saya treat your patient like your family. Jadi eh, kalau pasien ini keluargamu, kamu kasih ini apa enggak? Kalau kamu nggak yakin pada digoxin, misalnya maaf yang masuk itu keluargamu dan teman-teman enggak akan ngasih digoxin, ya enggak usah masuk, nggak apa-apa. Kalau saya karena kalau ini pasien ini om saya, pak de saya berikan gitu. Tapi dengan hati-hati terutama, karena saya ingin mengurangi tanda titik penderitaan dia. Tapi kalau teman-teman aku mau masukkan beta blocker ya boleh nggak apa-apa, it's okay, it's fine. Gitu. Intinya treat your patient like your family. Terus kalau saya sih jangan semata-mata membuta pada guideline, sekalian harus namanya personalized medicines ya. Um, pengobatan yang personal per pasien gitu. Nggak bisa semua pasien itu digebiah uyah, apalagi dengan fasilitas yang berbeda-beda gitu ya. Dan apa namanya? Use your heart always ya, selalu harus pakai hati kita. Jangan hanya memakai buku, memakai guideline, dan memakai ini harusnya kayak gini Pak. Dan ngomongnya juga jangan terlalu, wah Pak ini anunya jelek banget ini, mortality-nya tinggi banget. Bapak ini kemungkinan meninggal dalam 5 tahun 50%. Aduh itu nggak usah diomongin deh sama pasien ya. Itu kalau kalian mau ngomong, omonglah kepada keluarganya. Jadi intinya kita tetap harus jadi manusia yang baik gitu ya. Oke, saya kira itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.